Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram Kak Ratu? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih selalu bergabung dan diskusi dengan kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di live Instagram dalam acara Women's Talk. Hari ini adalah hari ketiga yang akan membahas tentang membersamai generasi emas Indonesia di rumah bersama Kak Ratu dan Kak Ita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sahabat Instagram yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri dan melihat live IG kali ini. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, sebelum kita menunggu kehadiran Mbak Ita atau Kak Ita yang akan menjadi teman diskusi kita bersama hari ini. Ya, hari ini adalah kita akan bahas tentang tadi yang sudah disebutkan dalam bersamai generasi emas Indonesia di rumah. Nah, generasi emas itu adalah apa gitu ya? Generasi emas adalah generasi masa depan sebagai sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian serius dalam era globalisasi saat ini. Karena generasi emas mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional, ya. Dan generasi masa depan Indonesia yang seperti apa yang diharapkan barangkali ya, yang akan kemudian tumbuh di rumah, kemudian hadir dari orang tua atau ibu yang kemudian sudah dengan berazam kuat ya, memiliki anak yang kemudian diasuhnya di dalam rumah, sehingga tumbuhlah menjadi generasi emas Indonesia tahun 2045 seperti yang dicanangkan oleh pemerintah kita gitu ya, yang memiliki kecerdasan yang komprehensif, produktif, inovatif, dan kemudian damai dalam interaksi sosialnya, berkarakter yang kuat, sehat, menyehatkan dalam interaksi alam, dan berperadaban unggul, seperti itu ya. Baik, sambil menunggu saya akan bacakan beberapa lah yang terkait dengan hai, apa kabar Kak Dea? Sehat-sehat ya. Kak Ratu senang sekali kemarin bisa hadir di rumah Kak Dea yang kemudian bisa ngobrol bareng bersama di sana selama beberapa jam, dan itu sangat bermanfaat dan inspiratif sekali ya. Insya Allah ketika Kak Ratu masih di Bandung boleh bertandang kembali ke rumah Kak Dea. Jika tidak hujan kita akan main ke Lembang ya Kak Dea, untuk melihat-lihat di sana banyak ini ya Kak, pohon pinus, kemudian barangkali banyak binatang-binatang kita bisa eksplor di sana dengan anak-anak, seperti itu ya Kak Dea. Oh gitu, baik, seharian, baiklah insya Allah. Semoga anak-anak berkenan karena iya, insya Allah ya Kak Dea ya, insya Allah, terima kasih. Ya, kita nanti bisa bukber, kemudian main bersama. Ya, aku sangat senang sekali ketika kemarin dua generasi emas Kak Dea di rumah itu bisa ikut berinteraksi ya Kak Dea. Dan si kecil itu yang kemudian bisa langsung lengket begitu dengan Kak Ratu dan kemudian berfoto gitu ya. Masya Allah, bagaimana pendidikan di rumah, dan Kak Dea kemudian bertekad kuat gitu berada di rumah menemani anak-anak yang Masya Allah itu juga anak-anak nempel, kemudian
bagaimana berasa sekali ibu adalah sebagai pendidikan yang utama begitu ya Kak Dea. Itu Kak Ratu jadinya flashback kepada Kak Ratu sendiri. Bagaimana seharusnya Kak Ratu juga melakukan hal yang sama dengan Kak Dea seperti itu ya. Guys ya Allah. Iya sih Neng ini udah nempel banget. Kemudian juga ya apa ya nggak sungkan gitu dengan orang asing yang baru dikenalnya ya Kak Dia ya. Dia senang aja langsung aja, kemudian juga foto-foto ketika kameranya sudah dipegang juga dia langsung cekrek-cekrek aja gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi goldnya ya, bagaimana kalau orang tua sudah mengizinkan anak-anak melakukan apapun yang diinginkannya sesuai dengan yang disukainya. Dan si Neng ketika kemarin juga pegang alat musik, dia langsung aja gitu ya, pede aja gitu, dan kita tidak mematikan apa yang dia inginkan begitu ya Kak Dea ya. Baik, sebentar Kak Ratu panggil Mbak Ita ya. Iya. Ya seperti itu, dan aku perlihatkan foto-fotonya tuh Mbak Kadea kepada anakku, dan dia senang sekali juga kalau misalnya bisa bertemu gitu ya bersama, jadi bisa kolaborasi tuh dengan Kak Ami, belajar foto bersama. Oh gitu, kalau pertemuan kedua langsung bawel. Masya Allah. Iya, karena tuh senang apa sebentar nih Kak Ita. Iya, kedua pasti akan bawel, kemudian oke ya ini dia Mbak Ita ya sudah hadir. Silahkan Mbak Ita untuk bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaraku terdengar tidak ya? Terdengar jelas. Suara Kak Ratu terdengar jelas. Iya, terdengar. Iya. Baik. Ya Kak Dea, insya Allah nanti diajarkan oleh Kak Ami untuk adiknya si Neng ya sebutnya. Ini tadi aku ngobrol sebentar dengan Kak Dea yang kemarin menjadi tempat kita untuk diskusi, berada di Instagram live-nya Kak Ratu. Kak Dea ini Kak Ita, aku manggilnya Kak Ita kan aku menyebutnya menjadi Kak Ita nih di Instagram kita kali ini. Walaupun aku biasanya menyapanya Mbak Ita. Nah ini Kak Dea ini alhamdulillah sudah berkembang nih homeschoolingnya gitu ya, bahkan sudah di endorse oleh beberapa, kemudian ya sudah berkembang walaupun sebenarnya pengalamannya kalau menurut Kak Dia hanya 4 tahun menjadi guru, tapi bukan masalah pengalaman menjadi gurunya, bagaimana ketika sudah berserius dengan pilihannya menjadi homeschooler begitu ya, itu kemudian Kak Dia berkembang begitu, seperti itu. Nah sekarang kita akan bincang-bincang dengan Mbak Ita. Aku menyebutnya Mbak Ita aja deh karena aku jadinya kebiasaan nih Mbak. Jadi galau ya, mau manggil apa ya? Iya baik Mbak Ita. Nah ini teman-teman mungkin kalau ada yang sudah ikut sudah bergabung, ada beberapa yang sudah mengenal Mbak Ita begitu ya. Nah ini misalnya untuk yang teman-teman aku yang nanti akan menyimak kemudian, jika pun misalnya tidak kali ini, Mbak Ita boleh mengenalkan kembali Mbak Ita begitu ya. Silakan silakan Mbak Ita. Oke. Ini perkenalan dulu ya Kak Ratu ya? Iya, perkenalan yang singkat, perkenalan ini yang menurut Mbak Ita itu bisa mengenalkan secara singkat Mbak Ita begitu ya, silakan Mbak Ita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ratu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diajakin kolaborasi hari ini. Ya, halo teman-teman semuanya. Sudah lama sekali saya nggak live IG lagi ya di Instagram. Momennya yang pas nih, ini kebetulan banget. Dapat kolaborasi sama Kak Ratu, jadi kita bisa online lagi. Salam kenal, saya Ita Rayhana, seorang ibu dengan 2 anak. Aktivitas sehari-hari ini adalah ya namanya ibu-ibu ngurusin anak-anak.
dan alhamdulillah Allah juga titipkan beberapa amanah yang lain gitu ya. Mengajar arsitektur, kemudian juga saat ini diamanahi oleh Allah untuk mengelola Muslim Dream Family dan Keluarga Hebat ID. Begitu Kak Ratu. Baik, iya Mbak Ita, karena kita akan fokus kepada tema kita adalah membersamai generasi emas Indonesia di rumah, begitu ya. Sementara tadi Mbak Ita mengatakan berat banget ya judulnya ya. Karena ya siapa lagi yang kita mau bisa bersama mereka gitu ya, artinya generasi emas ini jika bukan kita, terutama ibu ya yang di rumah begitu. Nah di sisi lain kita waktu itu mungkin aku lah ya, karena aku kan generasi yang cukup yang sudah lama, yang sekarang menginjak ke usia yang di pertengahan. Bagaimana ketika dulu adalah ketika ya punya anak, ya sudah punya anak, tidak ada parenting dan sebagainya begitu ya. Nah itu yang kemudian sekarang jadinya seperti ada hutang untuk kemudian ya sama-sama kita melihat gitu apa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita gitu ya. Kalau ya anaknya Kak Ratu kan sudah kuliah, ini yang masih kecil ini yang kita bisa bentuk begitu. Nah seperti sementara di sisi lain Mbak Ita adalah seorang lulusan arsitek begitu, S1 S2-nya arsitek ya Kak Mbak Ita ya. Iya, betul. Iya. Tapi kemudian memilih di rumah. Nah, itu kemudian untuk apa kuliah? Kan pertanyaannya begitu. Biasanya ya untuk yang kemudian orang tua juga barangkali bertanya hal yang sama. Lah kalau misalnya kamu kuliah sampai S1 dan S2 adalah arsitek, kemudian kamu memilih di rumah untuk apa? Begitu ya. Mbak Ita boleh menjelaskan itu kepada kami? Wah, Masya Allah. Ini di awal udah makzub-zub gini ya. Teman-teman semuanya, ini disclaimer dulu ya. Bahwa sebetulnya saya juga seorang ibu biasa, sama seperti teman-teman yang struggling begitu ya, dengan menjalani peran keibuan, peran keistrian di rumah. Jadi you are not alone gitu, dan I'm not perfect gitu. Jadi kayak sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, ini mesti kita sadari bareng-bareng dulu agar kita bisa saling belajar. Mungkin ada hal dari yang saya lakukan bisa dipelajari teman-teman, dan ada hal yang dari teman-teman lakukan juga saya pelajari juga. Nah, kenapa kemudian saya memilih untuk memprioritaskan ya yang di rumah gitu ya, daripada saya fokus gitu ya di ruang publik lebih dulu. Karena sebenarnya kalau menurut saya sih ini sih kuncinya itu knowledge ya. Knowledge is power gitu ya. Pengetahuan itu adalah kunci gitu. Jadi ketika kita memahami gitu ya, apa sih dampaknya ketika kita di rumah gitu ya, ketika kita memprioritaskan anak-anak, maka kita akan jadi punya pilihan. Kalau kita nggak tahu dampaknya, seringkali kita nggak memilih pilihan itu. Nah, singkat cerita, dulu dari sebelum nikah gitu ya, Kak Ratu, saya pribadi udah banyak baca-baca tentang parenting gitu, dan memiliki referensi bahwa ketika seorang ibu gitu ya hadir di rumah gitu ya, mendidik anak-anaknya dengan tangannya sendiri, itu efek pengasuhannya jauh lebih besar gitu. Dan ketika saya studi juga sebagai seorang arsitek gitu, dari dulu tuh memang kurang lebih tahun 2009 ya, dulu tuh memang punya niat untuk jadi arsitek peradaban gitu. Jadi kalau di laptop tuh nama ini ya, username-nya tuh arsitek peradaban gitu. Nah, memang sejak dulu tuh saya punya mimpi gitu ya, bisa melakukan sesuatu gitu ya, bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan peradaban. Kalau kita mindsetnya di arsitektur kan kita namanya arsitek mendesain semuanya ya, punya konsep, kemudian konsep itu dicoba, diterapkan pelan-pelan gitu dan seterusnya. Nah, begitupun dalam peradaban ini. Kalau kita pengen di peradaban ini, kan kadang kita resah ya melihat peradaban ini kok kayak gini ya gitu kan. Kita pengen melakukan sesuatu, nah dari mana kita ngelakuinnya? Dari rumah sendiri, itu yang pertama kali. Jadi dari situ kemudian jadi punya tekad gitu ya, ketika nanti berumah tangga pengen banget gitu bisa mendidik anak-anak dengan tangan sendiri, dan itu didukung oleh pasangan gitu. Jadi memang supporting system itu penting banget ya. Jadi saya qadarullah dinikahi oleh seorang suami yang ingin anak-anaknya itu dipegang oleh ibunya gitu. Jadi dari situ kemudian jadinya ya bisa sendiri anak-anaknya. Tapi untuk saat ini karena anak-anak udah mulai bisa dikondisikan, anak-anak sudah mulai bisa kolaborasi, jadi
saya tidak hanya di rumah, tapi juga memegang amanah-amanah yang lain, namun tetap prioritas nomor satunya di rumah. Kira-kira kayak gitu Kak Ratu ceritanya. Wow, ya kalau Mbak Ita ini sudah well prepare ya ketika ingin menjadi ibu gitu ya, tidak kemudian yang seperti yang di pertengahan jalan ini yang kemudian walaupun waktu itu ada pilihannya profesinya adalah sebagai seorang guru yang sebenarnya harusnya literate gitu dengan yang kemudian bisa dilakukan di rumah. Tetapi kan kemudian tidak bisa dengan mudah juga kita bagaimana perhatian itu bisa sama di rumah dan di sekolah begitu ya. Nah itu yang kemudian akhirnya ada keresahan tersendiri gitu untuk beberapa yang kemudian tersadarkan bahwa sebenarnya yang penting itu adalah ya yang di rumah begitu yang harus dipegang gitu, baru kemudian kita bisa berekspresi di luar begitu seperti itu. Dan kemudian itu yang kemudian karena itu sekarang ayo ibu-ibu ayo supaya jangan seperti Karatu yang kemudian walaupun dari mulai TKA sampai SMP anak Karatu bersama Karatu ya di sekolah yang sama, tetapi kemudian kan ada sedikit yang berbeda juga begitu. Baik Mbak Ita. Nah kemudian sekarang sudah bisa sedikit-sedikit bukan ditinggalkan, tetapi kemudian pekerjaannya itu bagaimana apa yang diambil itu kemudian bisa tetap membersamai anaknya juga bagus begitu, berkualitas begitu ya Mbak Ita. Boleh dijelaskan kepada kami seperti apa kegiatannya? Iya, jadi yang pertama nih kenapa aku udah memperjuangkan ini ya, karena ada satu sih harga yang sangat mahal untuk dibayar itu bonding ya sama anak-anak. Ya. Jadi kalau kita kehilangan bonding itu semuanya akan lepas gitu. Message-nya nggak nyampe gitu ya ke anak-anak, kemudian anak-anak juga jadi nggak mau deket kita gitu ya. Setiap kali hadir tuh jadi resah gitu misalnya. Makanya kemudian harus ngebangun bonding sama anak-anak. Caranya dengan dekat. Sebentar ya Kak Ratu ya, ada yang menangis. Ya. Aku mendengar. Baik, seperti ini yang dilakukan oleh Mbak Ita. Jika kemudian ada yang harus dilakukan, apa yang utama itu yang akan dilakukan Reza, harus mendiamkan atau mengajak putranya bersama-sama begitu ya. Ya bersama saja karena memang Assalamualaikum Muhammad, apa kabar Muhammad? Baik, Muhammad baru bangun ini. Muhammad baru bangun. Iya, karena itu mencari bundanya, mencari uminya. Iya. Ya seperti ini yang barangkali bisa menjadi pembelajaran kepada teman-teman yang sedang menyimak bagaimana Mbak Ita kemudian juga apa yang harus dipilih yang utama begitu ketika kemudian mendengar suara tangisan tidak diabaikan, tetapi kemudian apa nih harus aku lakukan, even itu adalah harus kemudian keluar dari yang sedang kita lakukan begitu. Tapi ini adalah pembelajaran seperti itu ya Mbak Ita, boleh dilanjutkan jika Mbak Ita sudah bisa nyaman. Ya terima kasih Kak Ratu ya. Jadi karena bonding tadi ya yang mahal, makanya kita usahakan itu untuk hadir di tengah anak-anak, whatever happens gitu ya, apapun yang terjadi. Nah sehingga ketika memilih peran-peran juga Kak Ratu itu benar-benar yang pertama sih sebenarnya kekuatan doa ya. Kita berdoa sama Allah gimana caranya kita bisa punya peran yang tidak melalaikan peran kita di domestik kayak gitu. Alhamdulillah Gayung bersambut gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang ternyata bisa berkompromi gitu dengan peran para ibu gitu. Salah satunya mengajar gitu ya. Atau misalnya tadi berkomunitas gitu, pekerjaan-pekerjaan yang sambil gitu ya kita mengasuh anak-anak, kita juga tetap bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi dulu tuh ketika memilih pekerjaan itu juga mendiskusikan ya Kak Ratu dengan pasangan gimana caranya kita memilih pekerjaan-pekerjaan yang memang tadi tidak melalaikan anak. Kita ukur betul gitu ya, kita ukur betul cost-nya, time-nya gitu ya, bagaimana kemudian kita membagi waktunya agar tidak ada yang terzalimi, jangan sampai kemudian kita bisa memberikan spare yang waktu yang besar untuk orang-orang di luar, tapi di rumah kemudian terabaikan, kan jangan sampai kayak gitu. Jadi memang yang menyesuaikan yang di luar. Dan kami selalu punya tombol darurat Kak Ratu, kalau misalnya yang di rumah ini membutuhkan gitu ya,
maka kita stop semua yang di luar gitu. Jadi kalau anak-anak bisa diajak kolaborasi, kita optimalin bareng-bareng. Dan ketika misalnya yang di rumah sedang membutuhkan kami gitu ya, maka biasanya kan pencet tombol darurat ya secara ini ya kiasannya gitu. Nah, kami ambil peran ke dalam rumah, kita stop dulu yang di luar. Nah, untuk bisa melakukan hal itu, biasanya juga kami lakuin kolaborasi ya sama pasangan, misalnya mencocokkan jadwal gitu ya, misalnya suami jadwalnya seperti apa, saya jadwalnya seperti apa, jadi bisa saling mengisi siapa berperan kapan gitu Kak Ratu. Jadi biar nggak semuanya maju, nggak ada yang jaga gawang gitu. Jadi kalau yang satunya maju, pasti yang satu jaga gawang. Jadi selalu kayak gitu gantian. Itu sih juga penting. Nah, ada banyak rumah tangga yang mungkin belum bisa seperti itu karena belum bisa saling mensupport gitu. Jadinya kadang jadi, atau misalnya memang qadarullah pekerjaannya tidak mungkin untuk itu, atau waktunya belum memungkinkan untuk itu, sehingga ketika yang satunya mesti berperan di publik gitu ya, yang satunya kadang kosong gitu ya, nggak ada peran yang di rumah, sehingga anak-anak juga nggak tahu dengan siapa dia bisa tumbuh dan beraktivitas gitu Kak Ratu. Iya. Ya, baik. Itu jadi yang bagaimana kolaborasi itu di sangat penting begitu ya, dan itu bisa dilakukan pada saat di awal membina rumah tangga, Mbak Ita ya. Kita bagaimana kemudian menjelaskan kepada pasangan kita apa goals dari visi misi rumah tangga begitu ya, yang kemudian apa nih yang sebenarnya mau apa gitu kan, ketika kita sudah memiliki keturunan. Kemudian apa yang akan dilakukan begitu ya, sehingga pekerjaannya sekarang ini adalah bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang di rumah begitu ya Mbak Ita ya. Iya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Mbak Ita gitu di luar sana yang kemudian kok bisa ya mereka menerima Mbak Ita ketika menyalakan tombol darurat tersebut? Apakah juga membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu? Karena kalau tidak salah Mbak Ita juga dosen ya. Iya betul, saya dosen gitu Kak Ratu, dan memang ketika awal memilih jadi dosen tuh memang lihat betul gitu ya, apakah kampus ini tuh sifatnya mengikat, apakah ada jam kerja gitu ya, yang full atau seperti apa. Nah, alhamdulillah mendapatkan kampus yang memang sistem kerjanya itu sangat memudahkan para ibu gitu ya. Ketika awal-awal masuk ke kampus tersebut juga dosen-dosen yang lain yang lebih senior, bahkan ibu-ibu senior gitu, bahkan saling memberikan dukungan gitu ya tentang pengasuhan, dan mengajar di kampus itu bukan sesuatu yang perlu dipisahkan dan justru bisa dikolaborasikan gitu. Jadi kayak wah ini blessing gitu ya, masuk ke dalam sebuah komunitas pendidikan yang mengizinkan kita untuk bisa sefleksibel itu. Dan memang ketika masuk ke dalam kampus gitu ya, memilih untuk kan kalau misalnya kita kerja biasanya ada levelisasi ya gitu ya, kita memilih bentuk kontrak yang seperti apa. Nah, waktu itu memang saya milih yang paling mudah gitu, yang paling mudah, yang paling tidak menyulitkan, yang paling tidak mengikat satu dengan yang lain. Nah, ketika naik levelnya untuk lebih mengikat itu jadi kita bertahap juga. Jadi kita mempersiapkan juga kondisi di rumah kita juga pelan-pelan juga di luarnya. Jadi nggak langsung pengen kenceng gitu larinya ke arah pelan-pelan. Itu yang membuat ritmenya itu jadi bisa lebih seimbang. Dan tadi kolaborasi di dalam komunitas itu sendiri, di dalam sivitas akademika yang sama-sama mengajar itu. Jadi kami punya tenggang rasa yang luar biasa sih. Saya sangat bersyukur ya bertemu dengan para senior yang sangat mengerti gitu bagi kami ya dosen-dosen muda yang tentu nggak bisa lepas dari bayi-bayi ini. Jadi selalu bisa dikomunikasikan. Bahkan terakhir kalau teman-teman lihat di story saya tuh, saya beberapa kali tuh ada workshop gitu ya, ada workshop yang saya mesti hadir, dan saat itu qadarullah anak-anak nggak ada yang nemenin karena suami harus dinas gitu ya. Otomatis saya kan harus ngajak anak-anak ya, Nah kemudian dari situ ya saya sampaikan gitu kan, kalau sepertinya saya perlu mengajak anak-anak nih gitu. Iya nggak apa-apa, bawa aja. Jadi dan karena alhamdulillah anak-anak juga nyaman ya di sana. Jadi dari pagi sampai malam anak-anak juga jadi peserta workshop termuda kira-kira kayak gitu deh. Gitu. Jadi kami terbiasa dengan cara itu melibatkan anak-anak dalam aktivitas orang tuanya. Gitu. Kami nggak pernah batasin anak-anak misalnya, nggak boleh ikut kecuali misalnya hal-hal yang membahayakan mereka, atau kamu memang harus komitmen untuk
nggak boleh ada keramaian. Nah, itu baru kami sampaikan pada anak-anak. Jadi kami selalu briefing setiap kali ada sesuatu, kita selalu briefing jadwal, kamu selalu sampaikan pada anak-anak bahwa misalnya pekan ini, bulan ini, ayah ada jadwal ini ya, Umi ada jadwal ini gitu. Kemudian kami selalu menanyakan, pertama briefing ya, yang kedua kami selalu menanyakan rencana. Jadi saya dan suami terutama ya, itu selalu menanyakan kepada anak-anak, apalagi yang sudah bisa diajak komunikasi, menanyakan kamu mau ngapain gitu. Kamu mau ngapain ketika ayah melakukan ini, ketika Umi melakukan ini, sehingga mereka punya plan juga gitu. Jadi nggak cuman sekedar anak-anak yang ngikutin aja orang tuanya kemana gitu ya, tapi mereka punya kehendak mereka mau ngapain gitu. Jadi memang benar-benar kita selalu tanyakan rights ya gitu ya, haknya mereka, kamu mau ngapain gitu selama kita, walaupun kita pergi bersama ataupun mereka harus di rumah, kami tetap akan selalu menanyakan plan itu. Nah kemudian kami nggak pernah, yang ketiga ya, kami nggak pernah misahin aktivitas orang tua dan anak gitu. Jadi anak-anak akan selalu dilibatkan sehingga mereka terbiasa dengan ritme keluarga, terbiasa dengan bahwa keluarga kita tuh emang aktivitasnya kayak gini gitu. Ayah itu memang punya peran kayak gitu, Umi memang punya peran kayak gini gitu. Sehingga itu menjadi rutinitas buat mereka, standar yang mungkin mereka nggak lihat di keluarga lain ya, tapi memang di keluarga kita standarnya memang udah kayak gitu. Weekend kita isinya memang kayak gitu, weekday-nya isinya kayak gitu. Jadi mereka lama-lama akan terbiasa dengan kebiasaan itu, sehingga ya tidak ada keluhan-keluhan yang signifikan gitu ya. Ya pasti ada, misalnya kalau kita udah terlalu banyak agendanya, pasti anak-anak juga akan nanya ya, terutama kakak Maria mungkin akan nanya, ini gitu, ini sudah ini tuh waktu untuk aku kapan gitu misalnya. Biasanya kita baru tuh nanti akan tata lagi kayak gitu. Tetap kita akan selalu mengadjust berbagai macam amanah yang ada itu gimana biar bisa seimbang kayak gitu sih Kak Ratu. Iya. Baik, itu sebenarnya perjalanan yang sangat seru ya buat anak-anak ketika Kak Ratu memposisikannya adalah sebagai anak. Bagaimana anak tetap terlibat ketika orang tuanya melakukan kegiatan apapun dan kemudian diajak untuk berdiskusi begitu ya. Iya. Ketika ada yang harus dilakukan dan ini apa sih yang dirasain sama anak ketika kemudian ikut sana ikut sini gitu kan, kemudian ini aku ngapain sih sebenarnya, dan kita dapat ada penjelasan yang kemudian dilakukan oleh Mbak Ita dan suami seperti itu ya Mbak Ita, sehingga anak-anak juga paham. Nah ketika mengikuti ibunya ke sana ke sini, kemudian Kak Mariam atau adik Muhammad, mungkin kalau adik Muhammad kan baru bisanya menangis begitu ya. Nah kemudian sekarang Kak Mariam ini apakah melakukan sebuah ada protes-protes kecil begitu yang kemudian ini misalnya terkait dengan apa yang dilakukan oleh ibunya sehingga Maria merasa ada yang terserabut dari dirinya begitu, dan Mbak Ita menjelaskannya bagaimana, dan apakah ada perbedaan antara Kak Mariam dengan adik Muhammad ini, dan Mbak Ita bagaimana menyelaminya, karena kalau Kak Ratu kan dikasih amanahnya satu ya, dan itu juga tidak ada perbedaan yang mencolok karena tidak ada yang bisa Kak Ratu bedakan begitu. Ya silakan Mbak Ita. Iya, kalau dibilang anak nggak pernah protes nggak mungkin ya gitu. Maksudnya saya pernah mengalami peran cuma di rumah aja, pernah juga ngalamin peran double gitu ya, maksudnya mesti keluar rumah dan di rumah gitu. Dan kalau kita ngalamin pandemi balik lagi ke rumah gitu kan ya, full di rumah, full dengan aktivitas yang banyak tapi di rumah full. Atau misalnya dulu ketika Maria masih kecil, jadi saya tuh baru ngambil peran publik tuh kurang lebih Maria usia 3 tahun Kak Ratu. Jadi make sure dulu anaknya udah selesai, udah siap, kalaupun kita mau punya partner mendidik bareng gitu ya, kita udah siap bisa lepas dia gitu kan untuk belajar bersama orang lain. Itu kita ngambil peran lain gitu. Jadi jangan anak itu belum selesai sama kita terus kita baru lepas. Kita udah lepas anak itu sama orang lain. Dan kalau saya sih begitu ya. Jadi pasti kan itu beres sama kita, udah oke, baru kita tambahkan dia dengan adaptasi kondisi yang baru lagi gitu. Nah, apakah kemarin misalnya pernah ngerasa protes atau gimana gitu ya? Biasanya yang Mariam protes sih waktu ya. Waktu. Kalau secara peran sih ketika saya juga pasti pernah menanyakan. Jadi setiap kali kami habis pergi, kami selalu menanyakan perasaan anaknya. Gitu. Kakak, gimana hari ini perasaannya? Senang? Apa gitu ya? Kami tanya gitu. Terus apa yang berkesan gitu? Kami selalu nanya. Kakak belajar apa sih hari ini? Kakak habis kemana sih? Jadi kami selalu ingin tahu gitu apa yang dia rasakan. Apakah dia capek gitu ya? Apakah dia kesel atau apa? Dan most of them gitu ya, banyak dari aktivitas yang kami lakukan bersama itu
kebanyakan dia senang gitu. Kebanyakan alhamdulillahnya ya, itu dia senang, sehingga kami juga tidak terlalu khawatir gitu ya dengan itu. Hanya gitu ya, biasanya kalau yang di rumah gitu ya, misalnya aktivitas sudah pagi, siang, sore misalnya harus ini nih di depan laptop, atau misalnya harus ada urusan dengan orang, kadang kemarin ya pasti protes soal waktu, soal perhatian gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Ya kalau udah ada alarm kayak gitu, saya yang harus berhenti gitu. Jadi jangan lagi kemudian mencari alasan gitu ya, jangan mencari alasan ketika anak sudah diputuskan ya udah. Tapi biasanya kami juga punya kasih bebas terbatas gitu. Jadi misalnya gini, kemarin punya durasi waktu bersama kami misalnya 3 jam gitu ya, di sesi day-nya ya, dari pagi sampai sore. Udah nih, tapi kalau misalnya dia pengennya tuh full sehari itu gitu, kita nggak boleh ngapa-ngapain gitu dengan yang lain, nah itu kami baru lakukan dialog gitu. Karena kembali lagi ke balik ke base-nya ya, kenapa rumah tangga ini dibangun, apa visi misi rumah tangganya. Nah, anak juga kita kenalkan tentang hal itu. Jadi memang ayah sama bunda gitu, ayah sama umi itu perannya nggak cuman di rumah gitu, perannya nggak cuman untuk mendidik kakak dan seterusnya. Ayah juga memberikan manfaat kepada orang lain, bantuin orang. Umi juga memberikan manfaat sesuai dengan apa yang Allah kasih buat Umi gitu, sehingga otomatis waktunya juga dibagi-bagi. Ada waktu untuk kakak, ada waktu untuk orang lain gitu. Jadi kita saling berbagi karena di situ ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin buat keluarga kita kayak gitu. Jadi anak selalu dibawa juga ke dalam perspektif misi keluarganya gitu ya, sehingga dia melihatnya beyond. Jadi dia melihatnya lebih besar, dia melihatnya jadi lebih wise gitu, jadi lebih bijak kayak gitu sih cara tuh. Itu kalau ada hal-hal yang kira-kira tadi ya, misalnya di luar pengennya kita ya, di luar tracknya kita. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan hak anak, kami yang harus ngerem, harus berani minta maaf ke anak. Misalnya terlalu banyak pegang gadget gitu. Jangankan Maria, Muhammad sekarang udah bisa ngomong, Umi pegang HP terus gitu misalnya ya. Umi pegang HP aja gitu misalnya. Nah kalau anaknya udah kayak gitu, berarti HP-nya harus ditaruh gitu ya. Walaupun kami selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa dan anak-anak bisa lihat juga ketika kami pegang HP itu bukan kami main game gitu ya, tapi kami berkoordinasi dengan orang, menjawab chat orang misalnya kayak gitu. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya kesenangan diri gitu. Kecuali misalnya memang saat itu kita udah nggak ada urusan sama orang-orang, kita mencari hiburan gitu ya. Kami cari hiburan, kakak cari hiburan misalnya kayak gitu. Itu beda lagi. Tapi kalau misalnya kami lagi standar hari-hari nih ya, anak-anak tahu bahwa ketika kami pegang HP itu bukan untuk main kayak gitu. Tinggal waktunya aja yang diatur. Kami juga bukan orang yang kan ada mungkin yang misalnya nggak pengen main HP di depan anak gitu ya, nggak pengen pegang HP gitu di depan anak. Nah kalau kami sih senormal mungkin gitu ya, jadi ya tetap pegang HP, tapi ya memang urusannya untuk urusan yang penting gitu ya, sehingga anak-anak juga tahu bahwa Umi tuh bukan nonton YouTube gitu loh. Kalaupun misalnya kami buka YouTube itu misalnya kami buka kajian misalnya kayak gitu, sehingga mereka juga bisa dengerin apa yang ditonton sama orang tua. Kira-kira kayak gitu sih kalau tuh. Iya. Baik. Ini adalah ada keterbukaan yang dilakukan di rumah begitu ya, sehingga ini lebih enak dan kita sama-sama melihat bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada yang ditutup-tutupi begitu ya Mbak Ita. Sehingga anak-anak juga melihat ketika orang tua melakukan itu dengan jujur, maka dia juga akan melakukan hal yang sama. Karena anak-anak itu begitu cepat ya melihat apa yang dilakukan orang tua, maka itu pula yang akan dilakukan oleh anak begitu ya. Jadi koreksinya langsung di depan. Iya. Ya, dan itu langsung lunas dan kita langsung dezik begitu ya. Itu yang kemudian jika kita mau langsung berubah, itu ya saat itulah kita harus segera berubah dan minta maaf begitu. Nah, momen-momen seperti itu yang kemudian Karatu pada saat itu tidak berada di rumah, itu yang Karatu menjadi hutang begitu ya. Dan sekarang akhirnya Karatu banyak kemudian harus membayar hutang tersebut begitu. Dan walaupun usia berapapun ya, itu tidak ada kata terlambat buat Karatu ya untuk kemudian bersama gitu. Walaupun sekarang sudah semester 8 ya, why not gitu ya, aku tetap bersama dengan dia begitu. Aku senang loh lihat Kak Ami sama Karatu kolaborasi luar biasa, keren banget. Nggak semua loh anak-anak dewasa di usia yang udah mature terus kemudian mau kolaborasi sama orang tuanya, nggak semua anak.
Jadi itu keren banget. Ya, Masya Allah. Ya, itu yang bisa Karatu lakukan, yang kemudian itu Karatu bilang menjadi hutang yang kemudian Karatu ingin selalu bayar begitu. Masya Allahnya ketika berkolaborasi dan Karatu membuat sesuatu begitu, dan karena kami yang selalu membuat video, kemudian membuat sebuah rekaman-rekaman itu, Karatu bagikan, Masya Allah nih Mbak Ita, kaminya sekarang ada tawaran untuk kemudian dari temannya Karatu membuat video-video begitu. Oh ternyata dengan cara kita posting-posting begitu, orang lain melihat, oh aku juga mau seperti jadi kami sekarang sudah dapat, ada sebuah proyek yang didapat dari apa yang dilakukan kepada bundanya, Masya Allah. Luar biasa ya, keren banget. Iya, begitu Mbak Ita. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kemudian manfaat begitu ya. Ini yang sekarang kita lakukan, semoga juga bisa menjadi inspirasi begitu ya, Mbak Ita. Nah ini pertanyaannya Karatu adalah, apakah ada jadwal yang dilakukan oleh Mbak Ita dengan anak-anak sehingga jadi menjadi terstruktur setiap hari adalah melakukan ini, jam segini dan sebagainya. Apakah itu juga menjadi sebuah kesepakatan atau mengalir begitu saja sehingga ya kesepakatan itu dilakukan pada saat melakukan kesepakatan atau sebelumnya dan sebagainya. Apakah terplanning begitu? Bagaimana Mbak Ita? Baik. Jadi kalau di rumah kami membiasakan pertama punya peta besar, yang kedua punya target. Ya. Nah, tapi pelaksanaannya menjadi fleksibel, Karatu. Mungkin juga latar belakang saya karena di arsitektur saya tuh orang metode kualitatif, Karatu. Yang kalau riset nyemplung ke lapangan, kita tahu semua teorinya, tapi kita tutup buku. Karena nyemplung aja gitu. Kita benar-benar selami itu. Dengan begitu kita akan tahu realnya gitu seperti apa. Kita punya aturan gitu ya, tapi aturan itu tidak kaku banget gitu, kecuali hal-hal yang terkait syariat ya. Nah, kita misalnya punya aturan misalnya setiap hari mesti baca, mesti ngaji gitu ya, mesti dialog sama anak gitu ya, mesti ibadah bareng sama anak dan macam-macam misalnya kayak gitu. Kita punya aturan kayak gitu. Tapi kita nggak selalu harus misalnya pagi harus ini, siang harus ini, sore harus ini. Tapi biasanya saya akan mengecek gitu ya, checklist sendiri gitu ya dalam kepala ini, dalam otak gitu bahwa misalnya siang saya biasanya udah ngecek nih, hari ini Muhammad sudah ngapain aja ya, Maryam udah ngapain aja ya, sesuai dengan target perkembangannya masing-masing gitu. Nah baru kemudian biasanya kalau Muhammad berarti kita masih perlu pandu ya, sediain aktivitasnya misalnya, jadi ayo dek mainin yuk dek gitu, jadi kita undang dia untuk main. Nah kalau Maryam saya tanyakan, kakak kapan akan melakukan ini gitu, kayak gitu Karatu. Jadi kami sebisa mungkin gitu ya, konsep dari suami juga bagaimana agar anak-anak itu terlibat itu dengan intention dirinya sendiri gitu. Bukan karena kita suruh gitu, jangan jadi robot gitu anak-anak kita itu, tapi gimana caranya dia benar-benar punya inner motivation gitu ya untuk melakukan hal itu. Jadi tugas orang tua di fase-fase awal itu kan biar anak-anak gimana caranya mereka biar cinta sama belajar. Nah cinta itu kan nggak bisa kalau cuma disuruh ya Karatu ya. Kalau dia sendiri nggak punya trigger ke sana, tugas kita sebagai fasilitator orang tua ngasih stimulus, tapi jangan kemudian didirect gitu. Jadi kita makanya kalau Karatu ke rumah aku kan mungkin ya ada banyak buku, ada banyak mainan gitu, tapi kami nggak pernah benar-benar ngatur kamu mesti baca yang mana dan main yang mana gitu. Jadi biar mereka sendiri yang datang terang itu dan choose bukunya. Nah, ketika mereka milih, kita menyambut momen itu yang harus ketemu. Jadi jangan sampai kemudian saat mereka lagi aha momen, kita hilang gitu. Nah, saat itulah jadinya nggak ketemu tuh chemistry-nya dia mau belajar sesuatu. Makanya bagi saya bukan cuma sekedar soal jadwalnya ya, tapi kehadirannya di setiap momen. Walaupun kita nggak punya jadwal untuk misalnya bahas sains gitu ya, dengan misalnya kita punya bahas sains, bahas math atau apa gitu. Tapi kalau misalnya anak itu tiba-tiba ngambil buku math, berarti dia lagi mau belajar math. Kita harus siap gitu. Dan saatnya dia mau belajar math. Misalnya misalnya dia belum ngerti sains gitu ya, tapi kalau misalnya saat kita masak air, tiba-tiba dia penasaran, dia tanya kenapa air itu mendidih, berarti itu saatnya belajar sains, kayak gitu Karatu. Baik, menarik ya. Jadi ya menarik sekali. Jadi
dilakukan oleh Mbak Ita adalah ketika sesuai menjadi kebutuhan dan pada saat itu anak-anak sedang ingin tahu dan Mbak Ita itu masuk dari situ begitu ya. Iya, betul. Nah, nah ini kalau misalnya mau dibuat tidak ada jadwal seperti itu, kemudian anak-anak bisa melakukannya dengan flowing begitu ya, begitu saja, itu kemudian menjadi pembelajaran begitu ya. Nah, apakah ini pertanyaannya karena tuh ketika Mbak Ita berada di rumah adalah bekerja juga gitu. Nah, itu gimana anak-anak ketika tahu Mbak Ita ada sedang bekerja begitu ya? Bagaimana apa yang disampaikan kepada anak-anak? Iya, satu lagi karena tuh tadi saya lupa. Kalau yang benar-benar rutin ya sholat berjamaah, kemudian memang kemarin ada jadwal yang dia ngaji gitu ya, seminggu cuma 2 kali, sore dengan ustazahnya, tapi di luar itu kan ngaji sama kita ya. Nah, kalau ngaji sama kita itu fleksibel sekali waktunya. Yang penting dia menuntaskan target itu, jadi mengikuti waktunya dia. Dan terakhir mungkin yang wajib banget, yang udah jadi rutinitas buat Maryam, walaupun itu nggak tertulis, adalah baca buku bersama orang tua sebelum tidur. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya yang terjadwal ya itu ya. Jadi bahkan Maryam kayak mungkin di usia yang sekarang harusnya bisa mandiri tidur, kadang dia masih ingin itu, dia kayak nggak mau untuk kalau nggak baca buku bersama orang tua dia nggak mau melakukannya gitu. Gitu karakter. Terus tadi ya pertanyaannya tentang ketika Umi apa namanya kalau bekerja dari rumah ya. Ya disampaikan seperti saat ini live IG dengan Kak Ratu, ini sudah di briefing dari kemarin, tadi pagi juga diingatkan gitu ya. Terus kemudian ya dikondisikan gimana agar mereka bisa beraktivitas gitu ya dengan kita tetap bisa menjalankan hak kepada orang lain. Alhamdulillahnya sih sekarang kami udah ada supporting system juga di rumah ya, sehingga anak-anak bisa ditemani oleh yang lain gitu ya selama kami ngasih manfaat kepada yang lain. Kalau dulu ketika belum ada supporting system ya biasanya kita belajar untuk membantu anak-anak bisa main sendiri gitu. Dengan cara kita juga men-set durasi kita ketika berurusan dengan orang lain tuh ada durasinya juga. Jangan sampai misalnya melebihi. Kita tahu kita mesti mengenali setiap anak kan beda-beda ya kemampuannya untuk main sendiri. Nah, itu perlu latihan gitu. Semakin lama berlatih dia semakin ahli gitu. Apalagi kalau anak-anak yang sudah bisa mandiri, udah bisa baca sendiri, bisa main sendiri gitu ya. Apalagi kalau anak-anak yang misalnya suka berkreasi, misalnya kayak Maryam ya. Maryam itu misalnya setelah dia nonton video kreasi tertentu, dia tiba-tiba menyampaikan, Umi, aku setelah nonton itu tadi aku jadi pengen bikin sesuatu. Nah, ketika kita sediakan aja tuh tools-nya, nah dia bisa ngoprek sendiri gitu. Dengan tekun sampai jadi gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir dia ngapain. Nah, tapi kalau dia has no clue untuk melakukan hal itu, dia nggak bisa melakukan main sendiri itu gitu. Makanya kita sebagai orang tua juga perlu niatin gitu ya ekosistem yang anak-anak itu bisa juga mengeksplor dunianya sendiri selagi kita memberikan manfaat. Karena anak-anak juga di dalam ini ya, di dalam teori pendidikan anak juga anak-anak itu sebenarnya perlu waktu mereka sendiri juga agar mereka bisa merasakan lingkungannya, merasakan pembelajarannya. Jadi nggak selalu harus direktif dari kita gitu. Kadang kan kalau kita nggak ngerti, kita pengennya terus bersama mereka, kita nggak kasih kesempatan mereka untuk bersama diri mereka sendiri, tubuh mereka sendiri gitu kan, mereka bisa nyobain segala sesuatu gitu. Kalau saya sih selama itu tidak membahayakan, tadi ya bebas terbatas gitu, selama itu nggak membahayakan ya itu ya anak-anak mau main apa aja. Bahkan kayak ada momen dimana ketika saya misalnya harus di depan laptop atau apa, anak-anak mau berantakin juga nggak apa-apa gitu. Karena itu kayak itu waktu mereka, ini waktu saya. Nanti begitu selesai dua-duanya pilihannya kita beresin, mereka beresin gitu, atau mereka istirahat saya beresin. 3 itu tergantung kondisinya gimana gitu ya, chaos apa enggak gitu kan. Maksudnya kalau misalnya anak kamu capek banget ya kita jangan minta dia beresin gitu kan, dia masih segar berarti dia yang harus beresin gitu. Atau misalnya lagi enjoy ya kita beresin bareng-bareng kayak gitu, dan lihat tingkat kesulitannya juga gitu sih Kak Ratu. Iya, Masya Allah. Menarik ya, karena kesepakatan itu tidak mudah juga untuk yang buat yang belum bisa, kayaknya nggak mungkin gitu kan, kemudian Mbak Ita melakukannya perlahan-lahan karena itu kan berproses ya Mbak Ita ya barangkali yaitu kemudian dari tadinya tidak bisa begitu ya Mbak Ita ya, melakukannya dari kecil Kak Ratu, dari anak-anak kecil. Jadi pas anak-anak udah 4 tahun ke atas itu udah panen.
Jadi sejak anak-anak bayi kami biasakan kalau melibatkan anak-anak itu kami ajak ngobrol. Bahkan ajak gula perut ya, itu anak-anak itu saya kita mau pergi kemana, kita ajak ngobrol, Dek, kita mau Kak, kita mau pergi ke sini, nanti kita ketemu ini. Jadi kita lagi ngapain, kita ajak ngobrol anak itu. Sampai dia udah lahir juga begitu. Jadi saya tuh kemarin umur 2 minggu, saya udah keluar rumah karena tuh udah punya aktivitas di luar rumah, gitu ya. Dan kemarin sampai 6 bulan kita juga udah pergi keluar, walaupun waktu itu kita masih pakai kendaraan roda 4 ya, misalnya pakai jasa-jasa inilah kendaraan. Kemudian setelah itu baru kita ajak dia naik motor gitu misalnya keluar-keluar, sehingga dia juga mengenal tuh dunia luar kayak apa. Tapi kita lakukannya di briefing dulu, sehingga dia nggak kaget gitu ya ketika berpindah-pindah gitu dan seterusnya. Dan itu juga alhamdulillah juga sangat terbantu di Muhammad gitu. Ketika Muhammad bayi dulu dan di rumah, sangat sulit buat Muhammad untuk ketemu orang gitu kan ya, maksudnya kayak takut dan seterusnya. Tapi seiring dengan waktu dia semakin, kita udah pandemi udah semakin reda, dia semakin sering diajak keluar ketemu orang dan seterusnya, dia semakin bisa mengadjust dirinya kepada lingkungannya itu. Jadi dia juga nyaman-nyaman aja, pada akhirnya dia bisa mengerti. Bahkan menurut aku sih luar biasa banget, dulu Maryam di usia Muhammad itu Maryam belum bisa dilepas seperti ini, tapi Muhammad di usia Maryam dulu sama kayak dia, itu Muhammad udah jauh lebih berkembang daripada Maryam gitu. Jadi kayak kita jadi namanya juga pengasuhan, kita pasti akan belajar dari waktu anak pertama, anak kedua. Ini tadi kemudian karena tuh bertanya kepada Mbak Ita, apakah ada perbedaan antara perkembangannya kakak Maryam gitu dengan Muhammad, dan kemudian kalau Mbak Ita ini sedang menjelaskan bagaimana ketika ada yang miss di kakak kemudian bisa dilakukan dengan baik kepada adiknya lebih baik lagi begitu, karena kita belajar, namanya juga orang tua pertama kali itu kan pasti ada beberapa yang kemudian menjadi trial, kemudian ini error nih menjadi dicoba kepada adiknya seperti itu ya Mbak Ita ya. Iya. Ya, pendekatan harus mau evaluasi sih, karena tuh kalau nggak evaluasi kita nggak akan ada perbaikan gitu. Kalau misalnya kita kekeh dengan pilihan cara kita gitu misalnya, ya nanti akhirnya kita akan menemukan hasil yang sama gitu. Nanti kita bilang kok sama ya, anak saya satu gini, yang kedua juga gini gitu. Nah kita udah coba cara yang berbeda belum? Iya. Karena memang ada beberapa juga yang tidak bisa disamakan juga begitu ya Mbak Ita, yang dilakukan kepada kakak gitu dan kepada adik gitu. Apakah bahasa juga pendekatannya juga mungkin akan berbeda begitu ya Mbak Ita? Bagaimana? Apakah ada perbedaan juga yang disampaikan dalam bahasanya begitu Mbak Ita? Kalau bahasa sih tidak ya, kalau kami karatu sama. Bahkan kayak misal soal rights ya, soal hak, itu kami mengusahakan untuk sama gitu. Bukan berarti ya walaupun pada momen tertentu kadang Maryam merasa adik lebih penting gitu ya. Atau juga Muhammad merasa kayak gitu, pada momen tertentu kakak lebih penting. Tapi ada momen-momen yang krusial yang kami selalu bilang sama anak-anak ya sama. Kalau emang itu haknya Maryam, itu haknya Maryam, Muhammad harus mengalah. Kalau itu haknya Muhammad, ya Maryam harus mengalah. Bukan karena Maryam kakak atau Muhammad adik gitu. Jadi kami tetap perlakukan mereka dengan dengan bahasa yang sama. Hanya kami melihat yang berbeda dengan kakak dan adik ini, karakternya, cara meresponnya berbeda. Nah dari situ karena kita tahu karakter bawaan anaknya berbeda, maka kita menggunakan strategi yang berbeda gitu aja. Tapi bahasanya sama gitu, cuman strateginya berbeda. Misalnya dia bisa didekati dari sisi ini gitu untuk Maryam, kalau Muhammad bisa didekati dari sisi ini gitu. Untuk menenangkan Maryam caranya begini, untuk menenangkan Muhammad caranya begini, kayak misalnya kayak gitu. Maryam lebih efektif belajar dengan cara kayak gini, Muhammad lebih efektif belajar dengan cara kayak gini. Itu yang mesti dikenali sih gitu. Kayak gitu. Iya. Baik. Ini terkait dengan big visi misi keluarga begitu ya, kemudian ada itu dan itu menjadi pada saat melakukannya Mbak Ita menjadi fleksibel begitu. Nah, apakah Maryam diajarkan untuk kemudian Maryam sendiri punya planning apa, kemudian nanti SD seperti apa, kemudian SMP-nya melakukan apa, dan SMP selanjutnya seperti itu. Jadi punya planning sendiri. Apakah itu juga Maryam diajarkan untuk ini terkait dengan generasi emas Indonesia yang akan kita bangun begitu ya sebagai arsitek peradaban? Apakah juga Maryam dikenalkan hal yang seperti itu begitu Mbak Ita? Ya, karena tadi ya, kita juga udah nyampein kalau anak-anak
dibiasain untuk berpikir gitu ya, berpikir, bernalar, mempunyai pilihan gitu ya, menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya, maka otomatis Maryam juga biasa kami tanya hal kayak gitu ya. Tapi kami juga menyampaikan planning orang tuanya seperti apa, sehingga dia punya gambaran-gambaran, misalnya pilihan sekolah gitu ya, dia senangnya belajar apa, dia pengen jadi apa gitu kan, dia pengen menekuni apa, itu semua selalu kami komunikasikan dan diskusikan bersama. Sehingga kalau misalnya Maryam bahkan misalnya kayak hal-hal yang dia mau ngajinya di mana, kemudian dia mau punya target apa di ngajian, bahkan Ramadan ini dia mau punya target apa, itu bukan kami yang menentukan, dia sendiri yang menentukan targetnya dan dia berusaha bertanggung jawab untuk itu, kayak gitu. Jadi emang kami juga biasa melakukan itu agar tadi dia benar-benar emang hadir, dia sendiri yang memperjuangkan itu dan kami mengantarkan gitu, bukan dia memenuhi ambisi kami gitu ya, atau dia cuma ngekor aja, bukan, tapi karena emang dia memang punya keinginan itu gitu. Tapi ya kita sebagai orang tua membantu, misalnya kan kalau anak-anak biasanya pertama dia sangat imajinatif gitu ya, yang kedua dia kadang belum tahu big picture-nya seperti apa, gimana cara menempuh ke sana. Nah, kita membantu untuk mendetailkan itu gitu. Kalau kakak ingin ke sini, harusnya yang kakak lakukan A, B, C, D. Nah, kira-kira kakak udah sampai mana? Gitu misalnya. Misalnya kalau dia misalnya milih sekolah gitu ya, misalnya dia pengen sekolahnya di sini gitu. Kami juga memberikan gambaran atau kan memberikan tantangan. Kalau misalnya nanti ada kondisi seperti ini gitu, kakak gimana gitu misalnya. Jadi sehingga dia juga fleksibel tuh terhadap pilihan-pilihan gitu. Jadi nggak hanya sekedar fokus pada apa yang dia tuju, tapi dia juga terbiasa mengadjust dirinya terhadap kondisi yang ada gitu. Karena kan kita nggak sendirian ya hidup, maksudnya family itu kan ayah punya planning gitu, ibu punya planning gitu kan, nanti dia adiknya juga punya planning dan seterusnya. Jadi dia biar nggak fokusnya cuman herself gitu. Gitu kan. Menarik ya, karena anak sekecil itu kalau disebutkan kepada kita, mungkin anak sekecil itu kok bisa ya diminta untuk bertanggung jawab, model seperti apa pertanggung jawabannya. Tapi kemudian itu emang harus dilakukan, karena selama ini yang aku tahu lah ya, sebagai yang aku ulang kembali bahwa aku adalah angkatan yang setengah abad begitu ya, yang kemudian dulu kita tidak ada komunikasi yang seperti itu begitu ya, yang kemudian ya kita semua banyaknya di drill untuk sebentar ya, izin sebentar aja, 5 detik insyaallah. Ya silakan. Baik, begini yang kami lakukan ketika ada yang kemudian utama begitu. Sudah selesai. Kayaknya kurang dari 5 detik. Oh iya ya. Jangan lama-lama izinnya. Iya. Jadi yang ditanyakan adalah ketika kemudian sudah harus bertanggung jawab, dan dulu kita tidak, aku lah ya angkatan yang kemudian dulu tidak seperti itu, karena kita harus melakukan apa yang diminta oleh orang tua, itu yang kita ikuti begitu ya. Nah, ini yang kemudian apakah terlihat di sekolah Maryam ketika diminta sering sekali untuk berdiskusi, kemudian mempertanggungjawabkan apa terhadap pilihannya? Apakah juga Maryam sudah terlihat di sekolah sudah ada perkembangan yang kemudian ini, karena Mbak Ita bilang ini 4 tahun Mbak Ita sudah panen ya. Panen yang seperti apa? Bisakah di-share kepada kami? Maksudnya panen, sebetulnya kita belum bisa bilang panen yang sesungguhnya ya, tapi kita udah melihat kolaborasi itu bisa semakin smooth gitu ya, Karatu. Mungkin ada teman-teman yang di usia anak seperti itu, anaknya masih perlu nemuin lah chemistry dengan orang tuanya gitu misalnya, masih belum bisa kolaborasi lebih jauh, masih saling terikat satu dengan yang lain. Nah, alhamdulillah kalau anak-anak itu mereka bisa saling menyesuaikan lah gitu antara kami dengan mereka. Jadi panennya itu dalam hal itu ya, bukan dalam hal panen besar gitu, belum, itu masih jauh sekali panennya gitu ya. Nah, kemudian di sekolah gimana? Satu hal yang message yang saya terima dari sekolah, tentu yang pertama adalah Maryam itu sangat kritis gitu. Masya Allah. Maksudnya jadi ya, itu panen juga, itu panen kalau aku ya. Dan itu mahal dibanding anak yang lain. Dibanding anak-anak yang lain, Maryam pasti akan selalu menanyakan keputusan gurunya gitu. Kenapa? Jadi dan ya karena
dia punya keyakinan. Jadi Maria memang dari kecil juga, saya selalu manfaatkan ketika anak-anak bertanya, itu adalah momen kita untuk memberikan value-value yang kita yakini kepada anak-anak. Sehingga ketika dia menemukan itu berbeda, misalnya di luar rumah, pilihan yang berbeda dipilih orang lain, dia pasti juga akan bertanya kepada kami. Jadi dia tahu tempat pulang. Tanya kenapa orang lain begitu, kenapa keluarga kita begini. Dan ketika dia melihat misalnya sebuah standar yang ditetapkan, terus dia melihat misalnya kok beda standarnya, dia pasti akan bertanya balik. Atau ketika dia diminta untuk membuat sebuah pilihan, dia akan benar-benar memilih gitu. Atau misalnya contoh sederhana yang mungkin ini di satu sisi mungkin bisa jadi kekurangan ya bagi sekolah formal, ketika anak tidak mau menggunakan buku sekolah, misalnya buku ngaji sekolah gitu kan. Nah, bisa jadi sih kekurangan, tapi saya nggak menyebut ini kekurangan sekolahnya Mariam, bukan ya. Tapi misalnya mungkin ada sekolah formal yang menganggap bahwa ini sebagai sebuah kekurangan ketika anak-anak nggak mau mengikuti standarnya sekolah gitu. Nah, tapi ketika Mariam memang ngajinya sudah tidak di level itu gitu ya, kemudian dia punya buku ngaji sendiri, maka yang Mariam propose adalah saya mengaji dengan buku ini gitu. Jadi saya juga mau dia mau setoran dengan Bunda di sekolah, tapi dengan buku ngaji dia, tapi tidak dengan buku sekolah misalnya kayak gitu. Jadi itu pilihan-pilihan yang mungkin nggak dilakukan anak-anak yang lain ya di usianya gitu misalnya. Dan hal-hal lain ya, contohnya adalah misalnya tadi ya, misalnya bundanya punya satu keputusan tertentu yang menurut dia tuh nggak begini gitu ya, standar yang dia tahu, dia tidak ragu untuk bertanya gitu. Dan biasanya ke teman-teman juga dia akan bertanya, misalnya kalau misalnya temennya punya misalnya punya pilihan-pilihan untuk memperlakukan seseorang dengan seperti ini misalnya, dia langsung terkoneksi gitu ya, dia langsung berpikir kenapa dia kok begitu. Jadi dia biasanya pulang nanti dia akan cerita, Umi tahu nggak, jadi si X misalnya, dia suka mainnya ini misalnya gitu, dia itu tadi melakukan hal ini gitu, kenapa dia melakukan hal itu ya. Jadi dia selalu mencoba mengambil fenomena, dia pikirkan, dia kayak mencoba mencari jawaban, harusnya sikap yang terbaik, harusnya respon yang terbaik yang diberikan seperti apa. Atau dia memberitahu kepada kita pilihan yang dia lakukan tadi, ada kondisi kayak gini di sekolah, terus Umi tahu nggak, aku memilih untuk melakukan hal ini, untuk merespon kondisi itu. Jadi itu biasa sih terjadi di Mariam gitu. Ya. Gitu kayak itu. Itu yang menurut aku sangat mahal, Mbak Ita, dan itu yang disebut dengan panen itu ya memang sudah panen begitu ya, karena yang kita harapkan adalah generasi Indonesia bukan yang kemudian generasi yang dengan mudah menelan apa saja yang kemudian dikatakan kepada kita gitu ya. Dan itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan kemudian bersikap kritis, bertanya kenapa itu kan memang itu yang memang kita harapkan begitu. Dan memang pada akhirnya juga kalau misalnya ada orang tua yang tidak siap, ini yang kemudian menjadi PR juga kepada orang tuanya. Kok ini anaknya kok banyaknya nanya terus gitu ya, dan bertanya terus begitu. Sementara itu adalah modalnya. Sebenarnya itu yang kemudian seharusnya adalah sebuah keberhasilan sebenarnya. Begitu ya Mbak Ita ya. Ya. Semoga Karatu. Ya. Masih sama-sama berjuang ini Karatu. Iya. Dan memang itu makanya kemudian menjadi orang tua itu adalah belajar sepanjang hayat juga. Ketika kita mengetahui anak yang sebesar ini, maka kita akan menyesuaikan sesuai dengan anak yang sedang kita bina begitu ya. Dan Karatu sedang bersama yang usia 21 tahun, maka Karatu akan menjelma menjadi teman dan sahabatnya di usia 21 tahun. Di sisi lain juga sebagai bundanya. Baik, Mbak Ita, ini kita tidak terasa sudah mendekati 2 menit lagi menuju pukul 11 begitu ya. Mbak Ita, ada yang mau ditambah? Ada yang ingin ditambahkan ya Karatu ya kalau ngobrol. Iya, betul, dan itu Karatu makanya kemudian sampai 2 kali melihat dan mengecek jam di laptop dan jam di handphone begitu. Apakah benar ini sudah sebegini waktunya? Karena berasanya masih setengah jam atau 20 menit gitu. Mbak Ita boleh memberikan pesan kepada kami ini yang bisa kemudian disampaikan, sehingga ini kan bisa long term ya. Ini ada sebuah video yang bisa disimpan di Instagram ataupun di YouTube ya. Silakan kepada yang membutuhkan nih inspirasi dari Mbak Ita nih, apa yang dilakukan Mbak Ita, hal-hal yang mungkin kecil tetapi berefeknya juga
ternyata besar begitu ya. Silakan Mbak Ita, ada yang bisa disampaikan kepada amin, kami. Semoga efeknya besar. Iya, jadi relate sama ini ya, membangun generasi emas. Kita nggak mungkin akan melakukan usaha sebesar itu kalau kita nggak yakin generasi emas itu ada dalam rumah kita, gitu. Jadi kalau kita yakin salah satu generasi masa depan itu ada dalam rumah kita, pemimpin masa depan itu dalam rumah kita pasti akan mengusahakan yang terbaik buat itu. Kalau kita yakin anak kita itu adalah anak-anak yang hebat, yang dititipin Allah ke kita gitu. Kalau kita titipin anak yang hebat, anak yang bintang, anak yang star, anak yang wah the best lah nanti di peradabannya gitu. Kita nggak mungkin lah mendidik dia sekenanya gitu. Terserah dia mau sekolah dia baca nggak baca aja. Kita nggak mungkin kayak gitu. Karena kita yakin bahwa suatu hari ada generasi emas, ada masa-masa yang gemilang gitu ya. Maka kita harus memilih bahwa keluarga saya mau turut andil di situ. Saya mau ada keturunan saya yang ada di sana. Itulah yang bagi saya pribadi juga mendorong diri saya untuk melakukan yang terbaik dalam pendidikan anak-anak di rumah. Walaupun kita mungkin punya banyak peran ya, saya yakin setiap keluarga punya banyak multi peran gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian kita abai pada generasi-generasi kita yang nanti akan ngurusin kita juga. Kan nggak pengen kita misalnya orang tua hari ini sukses, terus kemudian anak-anaknya kan nggak sukses misalnya. Jangan sampai kan, na'udzubillah min dzalik. Kita pengen terus-menerus kita bisa mewariskan kebaikan terus-menerus diterusin anak kita dan seterusnya. Nah itu dimulai dari cara kita mendidik anak-anak di rumah. Begitu Kak Ratu. Baik, terima kasih Mbak Ita, Kak Ita. Kita mulai dengan on time tadi pukul 10, kemudian kita coba untuk on time untuk mengakhirinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Ita sudah mau berkolaborasi bersama Kak Ratu. Semoga di lain waktu bisa kita lakukan kembali dengan tema yang berbeda. Terima kasih banyak, Masya Allah, Barakallah, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, salam kepada dua generasi emas Indonesia yang berada di Komplek Grand Depok City. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.